Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan dua teman saya akan mempresentasikan makalah ekstraksi metalurgi yang berjudul proses ekstraksi nikel atau Ni. Sebelumnya, dosen pengampuh dari mata kuliah ini adalah Pak Muhammad Ikrar Lagoa, ST, MNSC. Dan di sini saya sendiri yang bernama Deono Barisa Putra dan dua teman saya yaitu Fernanda Saputra dan Manalo Berlian Saputra. Langsung saja. Latar belakang dari rumusan masalah yang nikel ini yaitu potensi sumber daya nikel laterit Indonesia yang cukup banyak, tersebar hampir di seluruh Nusantara. Salah satunya berada di daerah Tanjung Buli, Kabupaten Halmahera Timur, dan merupakan salah satu modal kegiatan pembangunan. Terbukti di bidang pertambangan, Indonesia yang kaya karena sumber daya mineral ini menghasilkan pemasukan yang cukup besar. Bagi negara melalui pajak dan royalti setiap tahunnya. Nikel laterit adalah produk residual pelapukan kimia pada batuan ultramafik. Proses ini berlangsung selama jutaan tahun, dimulai ketika batuan ultramafik tersingkap di permukaan bumi. Berdasarkan karakteristik geologi dan tatanan tektoniknya, terbentuk beberapa lokasi endapan nikel laterit yang potensial untuk ditambang. Nikel sebagai salah satu sumber daya mineral ekonomis di bumi ini perlu ditemukan keberadaannya untuk dapat memenuhi kebutuhan di bidang perindustrian. Nikel mempunyai sifat tahan karat. Dalam keadaan murni, nikel bersifat lunak. Tetapi jika dipadukan dengan besi, krom, dan logam lainnya dapat membentuk baja tahan karat yang keras. Perpaduan nikel, krom, dan besi menghasilkan baja tahan karat atau stainless steel yang banyak diaplikasikan pada peralatan dapur, sendok, peralatan masak, ornamen rumah dan gedung, serta komponen industri. Berikut adalah rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan metode ordinary kriging terhadap penyebaran endapan biji nikel laterit. 2. Bagaimana hasil dari proses penaksiran penambangan dengan menggunakan metode ordinary kriging. Berikut yaitu ekstraksi metalurgi dalam proses terbentuknya nikel laterit. Endapan nikel laterit merupakan hasil pelapukan lanjut dari batuan ultramafik membawa Ni silikat. Umumnya terdapat pada daerah dengan iklim tropis sampai dengan subtropis. Pengaruh iklim tropis di Indonesia mengakibatkan proses pelapukan yang intensif, sehingga beberapa daerah di Indonesia bagian timur memiliki endapan nikel laterit. Berikut Vinogradov batuan ultra basa rata-rata mempunyai kandungan nikel sebesar 0,01%.
Proses terbentuknya nikel laterit dimulai dari peridotit sebagai batuan induk. Batuan induk ini akan berubah menjadi serpentin akibat pengaruh larutan hidrotermal atau larutan residual pada waktu proses pembentukan magma atau proses serpentinisasi, dan akan merubah batuan peridotit menjadi batuan serpentinit atau batuan serpentinit peridotit. Selanjutnya terjadi proses pelapukan dan laterit yang menghasilkan serpentin dan peridotit lapuk. Adanya proses kimia dan fisika dari udara, air, serta pergantian panas dan dingin yang kontinu akan menyebabkan desintegrasi dan dekomposisi pada batuan induk. Batuan asal yang mengandung unsur-unsur Ca, Mg, Si, Cr, Mn, Ni, dan Co akan mengalami dekomposisi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fernandes Saputra. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi ini. Air tanah yang mengandung CO2, udara yang meresap ke bawah sampai ke permukaan air tanah sambil melintih mineral primer yang tidak stabil seperti olivin, serpentin, dan piroksen. Air tanah meresap secara perlahan dari atas ke bawah sampai ke batas antara zona limonit dan zona sektorit. Kemudian mengalir secara lateral dan selanjutnya lebih banyak dominasi oleh transportasi larutan secara horizontal. Proses ini menghasilkan Ca dan Mg yang larut disusul dengan Si yang cenderung membentuk koloid dan partikel-partikel silika yang sangat halus sehingga memungkinkan terbentuk mineral baru melalui pengendapan kembali unsur-unsur tersebut. Ca dan Mg yang larut sebagai bikarbonat akan terbawa ke bawah sampai batas pelapukan dan diendapkan sebagai dolomit dan magnesit yang mengisi celah-celah atau rekaan-rekaan pada batuan induk. Di lapangan, urat-urat ini dikenal sebagai batas petunjuk antara zona pelapukan dengan zona batuan segar yang disebut dengan akar pelapukan atau rod of watering. Endapan laterit biasanya terbentuk melalui proses pelapukan kimia yang sensitif, yaitu daerah dengan iklim tropis atau subtropis sampai subtropis. Proses pendidikan batuan lapuk merupakan proses yang terjadi pada pembentukan endapan laterit, di mana proses ini memiliki penyebaran unsur-unsur yang tidak merata dan menghasilkan konsentrasi biji yang sangat bergantung pada migrasi air tanah. Selanjutnya, proses dalam ekstraksi nikel laterit. Sistem penambangan yang akan diterapkan oleh PT Antam Tbk adalah sistem tambang terbuka atau open pit mining. Penentuan sistem penambangan yang digunakan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya yang pertama,
letak dalam endapan apakah dekat dengan permukaan bumi atau jauh dari permukaan bumi. Yang kedua, pertimbangan ekonomis yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dengan mining recovery yang maksimal dengan relatif aman. Yang ketiga, pertimbangan teknis. Dan yang terakhir, itu pertimbangan teknologi yang akan digunakan. Selanjutnya, metode penambangan yang umum dilakukan adalah metode penambangan open pit mining dengan sistem berjenjang dengan banyak muka kerja atau multi-band system. Setiap jenjang dihubungkan dengan jalan masuk tambang dengan jalan utama tambang. Penambangan dimulai dengan pengupasan overburden, limonite, saprolite, dan berhenti pada batuan dasar atau backrock. Namun, bila kondisi lapangan belum memungkinkan untuk penerapan sistem berjenjang, maka bisa dilakukan dengan penambangan konvensional, yaitu jenjang per jenjang dengan kedalaman setiap penggalian sedalam 2 meter dan kemiringan dinding 60 derajat dengan tetap menjaga keamanan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, nikel terbentuk bersama mineral silika kaya akan unsur-unsur Mg. Contoh, olivin. Olivin adalah jenis mineral yang tidak stabil selama pelapukan berlangsung. Saprolite adalah produk pelapukan pertama, meninggalkan sedikit 20% pabrik dari batuan asli atau peran rock. Batas antara batuan dasar, saprolite, dan watering prone tidak jelas dan bahkan perubahan gerasional. Endapan nikel laterite dijadikan dengan adanya sporoidal watering sepanjang joint dan fraktur atau boulder saprolite. Selama pelapukan berlangsung, Mg larut dan silika larut bersama Goldwater. Ini menyebabkan pabrik dan batuan induknya is totality check sebagai hasil epo-oksida mendominasi dengan membentuk lapisan horizontal di antara saprolite dengan yang sekarang kita kenal sebagai limonite. Benar bahwa nikel berasosiasi dengan epo-oksida terutama dari jenis goethite. Rata-rata nikel berjumlah 1,2%. Lanjut, nikel yang terkandung dalam rantai silika atau hidroksikat dengan komposisi yang mungkin bervariasi tersebut akan mengendap pada celah-celah atau rekahan yang dikenal dengan urat-urat garnierit dan chrysopras. Sedangkan larut residual akan membentuk suatu senyawa yang disebut saprolite yang berwarna coklat kuning kemerahan. Kondisi mineralogi. Endapan nikel laterite terbentuk baik pada mineral jenis silikat atau oksid. Kemiripan residual ion Ni2+ dan Mg2+ memungkinkan substitusi ion di antara keduanya. Umumnya mineral biji dari jenis-jenis vitreous silika seperti tal, sematit, saprolite, dan
klorid terbentuk selama proses metamorfisme, temperatur rendah, dan selama proses pelapukan dari batuan induk. Umumnya mineral-mineral tersebut mempunyai variasi rasio Mg dan Ni. Mineral garnierit dan jenis silikat mempunyai ciri porkristalin, tekstur avanitik, dan bertekstur seperti serpentinit. Kondisi topografi dan morfologi. Dua faktor tersebut sangat penting dalam endapan nikel laterit karena kaitannya dengan posisi water, struktur, dan drainase. Zona enrichment nikel laterit berada di topografi bagian atas. Kondisi water table pada zona ini dangkal, apalagi ditambah dengan adanya zona patahan and shear or joint is consequent akan mempercepat proses pelarutan kimia atau layering proses yang pada akhirnya akan terbentuk endapan saprolid mengandung nikel yang cukup tebal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Manalo. Manalo, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi ini. Baiklah, kondisi seperti dijumpai di beberapa tempat seperti Indonesia, Neo Caledonia, Rusia, dan Kolombia. Sebaliknya, pada topografi yang rendah, water table yang dalam akan menghambat proses pelarutan unsur-unsur dari batuan induk. Selanjutnya, pengaruh iklim. Tempat-tempat yang beriklim tropis seperti Indonesia, Kolombia memungkinkan untuk terjadinya endapan nikel laterit. Kondisi cuaca hujan yang tinggi, temperatur yang hangat, ditambah dengan aktivitas biogenik untuk mempercepat proses pelepukan kimia di mana nikel laterit bisa mudah terbentuk. Lanjut. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa teknologi pengolahan biji nikel dapat dibagi menjadi dua macam teknologi, mempunyai produk akhir yang berbeda-beda. Produk olahan dari biji nikel umumnya dihasilkan di Indonesia adalah sebagai berikut. Ferronikel menggunakan teknologi pirometalurgi, Voronikel menggunakan teknologi pirometalurgi, dan nikel menggunakan teknologi hidrometalurgi. Lanjut. Berikut adalah proses pengolahan biji nikel dilakukan untuk menghasilkan nikel mate, yaitu produk dengan kadar nikel di atas 75%. Tahap-tahap utama dalam proses pengolahan adalah sebagai berikut. 1. Pengeringan. Di tanur pengering bertujuan untuk menurunkan kadar air biji laterit yang dipasok dari bagian tambang dan memisahkan biji berukuran 25 mm. 2. Kalsinasi dan reduksi tanur untuk menghilangkan kandungan air di dalam biji, mereduksi sebagai nikel oksidasi menjadi nikel logam, dan sulfidasi. Yang ketiga yaitu
peleburan di tanur listrik untuk melebur kalsin hasil kalsinasi atau reduksi sehingga terbentuk fase lelehan meta dan terak. Yang keempat yaitu pengkayaan di tanur pemurnian untuk menaikkan kadar di dalam mete dari sekitar 27% menjadi di atas 75%. Lanjut. Kesimpulan. Baiklah, dari kesimpulan presentasi yang kami jelaskan tadi yaitu satu, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, perencanaan tahapan penambangan sangat bermanfaat dalam mengontrol target produksi penambangan yang ingin dicapai. Perencanaan tahapan penambangan dengan menggunakan bantuan program pemodelan komputer sangat membantu dalam mengontrol kemajuan penambangan secara efektif non efisien. Yang kedua yaitu berdasarkan hasil dari desain kemiringan pada lereng tambang tunggal ini, single util pit stop maksimal yang diperoleh adalah 60%. Lanjut. Oh, baiklah, kita serahkan lagi kembali ke moderator. Baiklah. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.